Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman memahami stres dan bagaimana mengelolanya. Tujuan pembelajaran di video kali ini ada 5 poin utama. Yang pertama, definisi stres. Yang kedua, jenis-jenis stres. Yang ketiga, penyebab stres. Yang keempat, akibat dari stres. Dan yang kelima, pengelolaan stres, baik secara individu maupun organisasi. Kita mulai ya. Pertama, yang harus kita ketahui adalah apa sih stres itu? Stres merupakan suatu reaksi yang muncul pada individu saat dia mengalami peluang atau ancaman, tekanan, atau suatu perubahan yang hasilnya dianggap penting, namun tidak ada kepastian untuk hal tersebut. Contoh, saat stres menghadapi ujian, karena nilainya belum tentu pasti dapat bagus, padahal nilai tersebut penting buat kita. Kemudian, apa saja sih jenis stres dan apakah semua stres itu buruk? Stres pada umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, challenge stressor, dan yang kedua, hindrance stressor. Challenge stressor merupakan stres yang diasosiasikan dengan beban kerja, tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan waktu yang mendesak. Yang kedua, hindrance stressor, terkait dengan stres yang menjauhkan kita dari pencapaian tujuan. Misalnya, birokrasi yang berbelit-belit, politik di tempat kerja, tanggung jawab yang tidak jelas, dan lain-lain. Tidak semua stres itu buruk loh. Challenge stressor merupakan jenis stres yang justru membuat kita sadar akan pentingnya tugas atau pekerjaan tersebut. Jadi, kita akan mempersih dengan baik, tidak malah santai-santai saja. Tingkat stres yang rendah hingga moderate dapat mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Nah, meskipun masih perlu diteliti lebih lanjut, namun beberapa bukti menunjukkan kalau challenge stressor lebih rendah level ketegangannya dibanding dengan hindrance stressor. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya. Apa saja faktor penyebab stres? Ada 3 faktor utama dalam penyebab stres ini. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor organisasi. Dan yang ketiga, faktor pribadi. Yuk, kita masuk ke faktor yang pertama. Faktor pertama itu adalah lingkungan. Ada 3 hal yang akan menyebabkan stres di sini. Pertama, ketidakpastian ekonomi. Misalnya saat resesi, ya banyak terjadi pengangguran. Tentu banyak yang mengalami stres, baik yang mungkin tidak bekerja ataupun yang sedang bekerja khawatir dia akan dirumahkan atau dipecat. Yang kedua, ketidakpastian politik. Nah, ini misalnya dengan aturan yang berubah-ubah. Jadi dengan tidak adanya aturan yang jelas ke depannya, ini menjadikan tingkat stres yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, perubahan teknologi. Biasanya ini terkait dengan perubahan cara kerja. Nah, contohnya adalah seperti gerbang tol yang dulunya dijaga oleh manusia, sekarang itu murni dengan hanya mesin saja. Tentu saat terjadi perubahan ini, karyawan yang bekerja di gerbang tol mendapatkan tekanan stres yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah faktor organisasi. Faktor organisasi terbagi menjadi tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antar pribadi. Tuntutan tugas misalnya customer service yang bagian klaim itu biasanya mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, atau kondisi karyawan yang bekerja di tempat yang ramai dan bising. Biasanya itu akan meningkatkan stres juga. Kemudian yang kedua, tuntutan peran, contohnya adalah adanya konflik peran antara misalnya dia sebagai karyawan dan dia sebagai ayah di keluarga, sedangkan dia harus dipindah tugas ke sebuah tempat yang jauh dari tempat dia sekarang berada. Bisa jadi sebagai karyawan dia harus ikut permintaan perusahaan, tapi sebagai ayah dia harus mempertimbangkan sekolah anak-anaknya, kenyamanan istrinya saat harus dipindah tugaskan. Dan yang ketiga, itu adalah tuntutan antar pribadi. Ini merupakan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain, misalnya bully, atau mungkin sexual harassment, atau racial harassment. Kemudian yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi yang pertama adalah masalah keluarga, misalnya mungkin ada ketidakakuran dalam rumah tangga, atau anak yang susah diatur, atau memiliki orang tua yang sakit-sakitan yang tinggal di rumahnya, dan lain-lain. Yang kedua adalah masalah ekonomi, misalnya gaji yang dimiliki tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini misalnya seorang karyawan yang dari awal memang memiliki kecenderungan stres yang sudah tinggi, biasanya justru akan semakin meningkat stresnya setelah dia bekerja di dalam organisasi dengan tekanan yang juga tinggi.
Kemudian kita masuk ke ada 4 variabel individual, di mana ini merupakan perbedaan antar individu yang memoderasi penyebab stres dengan akibat yang ditimbulkannya. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah pengalaman kerja, yang ketiga dukungan sosial, dan yang keempat adalah kepribadian. Persepsi, misalnya saja adanya layoff, itu akan dipandang berbeda oleh karyawan. Misalnya karyawan satu merasa adanya layoff ini membuat pendapatan keluarganya pasti akan sangat menurun, dia jadi stres. Tapi yang satu lagi tidak stres karena dia mempersepsikan adanya layoff ini sebagai peluang dia mencari pekerjaan lain yang lebih baik atau membuka wirausaha. Yang kedua adalah pengalaman kerja. Semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin tahan pula lah ia menghadapi stres. Kemampuan ia untuk mengelola stres semakin baik. Yang ketiga adanya dukungan sosial. Banyaknya teman atau keluarga yang mendukung akan meningkatkan orang tersebut dapat mengatasi stres. Yang keempat adalah kepribadian. Nah, kepribadian seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, ada kepribadian neuroticism, di mana orang tersebut mudah merasa stres atau cemas. Nah, ini biasanya akan semakin meningkatkan terjadinya stres di diri seseorang. Kemudian, apa saja akibat dari adanya stres? Yang pertama adalah gejala fisiologis, perubahan metabolisme, peningkatan detak jantung, tekanan darah meningkat, sakit kepala, dan juga terkena serangan jantung. Yang kedua, gejala psikologis, kecemasan, kebosanan, penundaan pekerjaan, itu merupakan bagian dari gejala psikologis. Dan yang ketiga, gejala perilaku, seperti pengurangan produktivitas, absensi yang meningkat, turnover, kelainan pola tidur, penggunaan alkohol, dan juga penggunaan rokok yang secara berlebihan. Bagaimana caranya mengelola stres? Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama dari sisi individu, yaitu dengan teknik pengelolaan waktu. Misalnya membuat daftar pekerjaan harian yang harus dilakukan, menghindari gangguan elektronik secara terus-menerus agar tidak mudah teralih fokus. Yang kedua, melakukan olahraga fisik seperti aerobik, berjalan kaki, jogging, berenang, atau mengendarai sepeda. Yang berikutnya mengikuti pelatihan relaksasi seperti meditasi, mengambil nafas dalam-dalam, dan yang terakhir memperluas jaringan sosial seperti menambah jaringan pertemanan yang ada untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif dibandingkan pendapat kita sendiri. Dan yang kedua dari sisi organisasi. Organisasi dapat memperbaiki proses seleksi dan penempatan karyawannya, mencari individu yang mampu beradaptasi lebih baik untuk posisi-posisi yang rentan mengalami stres kerja. Kedua, memberikan pelatihan untuk meningkatkan self-efficacy. Yang ketiga, memberikan penetapan tujuan yang realistis. Berikan tujuan yang spesifik dan menantang. Jangan lupa berikan feedback dan motivasi. Yang berikutnya, menyusun ulang pekerjaan. Berikan pekerjaan yang lebih bertanggung jawab dan bermakna dengan keterampilan yang lebih bervariasi dengan tambahan wewenang. Kemudian meningkatkan keterlibatan karyawan, memperbaiki komunikasi di dalam organisasi, memberikan cuti besar bagi karyawan yang telah lama bekerja di organisasi, dan yang terakhir mengadakan corporate wellness program, misalnya membantu karyawan berhenti merokok atau mengkonsumsi alkohol. Demikianlah teman-teman materi kali ini terkait dengan stres, jenisnya dan bagaimana mengelolanya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.